Trump tarif bikin saham anjlok, gue malah borong ETF S&P 500 dan ETF QQQ. Hari ini di bulan Maret 2025, gue baru borong S&P 500 dan ETF QQQ. Dengan kata lain, gue beli pas harga saham lagi turun gara-gara isu tarif dari Trump terhadap Kanada dan Meksiko. Kenapa sih pasar saham turun? Karena Trump mengecam bakal naikin pajak impor 25% untuk barang dari Meksiko dan Kanada. Investor pada panik. Mereka takut ekonomi bakal kena dampak buruk, jadi banyak yang buru-buru jual saham. Gue pandeka, gue kerja belasan tahun di luar negeri, portfolio saham gue udah lebih. Belum banyak, tapi alhamdulillah. Tapi dengerin ini, kalau Trump beneran naikin tarif 25% yang kena bukan cuma Meksiko dan Kanada, tapi Amerikanya sendiri juga bakal kena dampaknya. Atau seperti kata Trump ya, ini cuma sedikit gangguan. Tapi faktanya kalau ini beneran kejadian, ekonomi Amerika bakal kena pukulan yang besar banget. Harga barang-barang di Amerika bakal naik karena biaya impor bakal jadi lebih mahal. Banyak orang bisa kehilangan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan kesulitan nih buat ngikutin harga tarifnya Trump ini. Harga kebutuhan sehari-hari bakal naik. Bikin duit makin gak ada nilainya. Inflasi bakal di mana-mana. Bank Sentral Amerika nggak bisa nurunin suku bunga buat bantuin ekonomi. Pasar saham bisa anjlok, ambles, abis-abisan. Makanya banyak orang panik. Tapi apakah ini bakal beneran terjadi apa enggak? Nah kalau kita nih, coba ya kita lihat faktanya dalam 2 minggu terakhir S&P 500 tuh turun 7%. Nasdaq turun 10%. Tapi buat yang ngerti pola ekonomi kayak gini, ini malah jadi peluang buat lebih murah dan bisa kita beli pas kita lagi dip, lagi turun kayak gini. Menurut gua, ancaman Trump ini cuma gertakan politik buat nego lebih baik. Kenapa? Karena coba deh lihat polanya nih ya. Tarif ini kan harusnya udah mulai dari Februari 4, tapi ditunda sebulan. Maret 4, tarif mulai berlaku tapi besoknya dikasih perpanjangan lagi buat industri-industri mobil. Maret 6 kemarin 50% impor Meksiko dan 38% impor Kanada malah dikasih pengecualian. Bahkan beberapa barang kena tarif kecil dari 25%, lebih kecil. Contohnya kayak pupuk cuma kena tarif 10%-an. Energi dan listrik juga cuma kena sekitar 10%-an juga. Coba deh lihat polanya. Ancaman-ancaman dari Trump ini tuh cuma bluffing aja, gede di awal tapi akhirnya dikasih kelonggaran. Ini mirip kayak pemerintah Amerika yang sering ancam bakal tutup atau shutdown kalau dana nggak ada. Tapi ujung-ujungnya pasti ada solusi. Dan jadi ya, kalau ini cuma gertakan dan market lagi murah, kenapa nggak kita manfaatkan? Makanya gua borong tuh S&P 500 ETF sama QQQ ETF. Ini bukan pertama kali yang terjadi, sejarah udah nunjukin, kita udah lihat pattern sama kayak gini nih. Tiap kali market turun pas lagi Great Depression kah, atau dot-com bubble, atau pas zaman KPR Amerika bermasalah. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar, stock market tuh bakal intinya naik terus. Atau kita lihat chart yang ini nih dari Market Hustle. Setiap tahun pasti ada aja masalah atau alasan kita takut investasi. Kayak tarif tahun ini atau 2020 market drop pas parah-parahnya gara-gara COVID-19. Atau macem-macem deh alasannya. Tapi 10 tahun ke belakang kalau kita invest long term, S&P itu growth 202,8%. Atau lihat video short gua ini nih, jangan khawatirkan muka gua yang kayaknya rada soto ini ya. Intinya market bakal naik turun tuh biasa. Tapi kalau kita fokusnya long term, kita investasi pakai duit yang nggak kepake, pasti akan grow. Ini di visual ini nunjukin bahwa dalam 40 tahun, 34 kali stok S&P itu naik, 11 kali turun. Tapi total naiknya 16.000%. So santuy guys, dollar cost average aja terus, invest aja rutin bulanan sesuai kemampuan kita. Artinya kalau investasi sekarang peluang cuannya itu besar banget dalam jangka panjang. Nah, tapi dengerin ini ya, gua nggak langsung all in. Kenapa? Karena market bisa aja turun lagi 10% sebelum naik lebih tinggi. Makanya gue masuknya bertahap aja, dollar cost averaging aja. Dan kalau turun lebih dalam malah jadi kesempatan buat beli lebih murah lagi. Ya kalau Ferrari lagi diskon yang biasanya 1 miliar jadi 100 juta ya gue belilah. Jadi gue beli ETF S&P 500 dan kenapa beli ETF ya modelnya kecil ya, bisa mulai dari 16.000 aja. Langsung pegang ratusan saham global tanpa ribet. Nggak perlu pusing. Dan ini aman buat jangka panjang. Kalau market turun lebih dalam, ya makin murah. Makin banyak yang bisa dibeli gitu. Nah, sekarang
Ada 4 hal penting yang lu harus ngerti. Dalam jangka panjang ya, saham tuh pasti dijamin selalu naik, terutama saham-saham Amerika yang udah dalam bentuknya indeks. Lihat sejarah deh, 5 tahun setelah market turun, pasti naik lebih tinggi lagi. Tapi dalam jangka pendek bisa aja turun dulu. Makanya gue masukinnya bertahap aja. Yang kedua, saham bukan satu-satunya cara untuk melindungi kekayaan. Gue juga investasi di emas, ya. Dan diversifikasi itu juga penting gitu. Gue juga investasi di properti, gue juga investasi di Bitcoin juga. Trump peduli sama pasar saham. Dia nilai suksesnya dari seberapa tinggi sahamnya naik gitu. Jadi kalau dia yang sahamnya nggak naik berarti dia nggak sukses. Nah, dia pasti bakal hentikan semua bluffing ini kalau sahamnya itu terus turun. Wartawan kemarin sempat nanya, gimana nih Trump, apakah ini mempengaruhi kinerja lo? Dia bilang gini, nggak ada hubungannya sama market, saya bahkan nggak lihat market. Tapi kita tahu bahwa dia tuh lying, dia tuh berbohong. Dia selalu perhatiin market lah, itu kan KPI kesuksesannya dia gitu. Ada spekulasi bahwa Trump sengaja mau jatuhin pasar saham. Kalau market jatuh, orang kaya bisa beli aset dengan harga yang murah. Ini fakta yang keempat. Ini disebut disaster capitalism, di mana yang punya duit bisa makin kaya karena dia tahu ini cuma permainan aja. Pemerintah bisa bikin krisis buat supaya bank sentral nurunin suku bunga dan utang, supaya pemerintah bisa lebih murah gitu akhirnya untuk bayarin utang-utang itu. Bentuk krisisnya bisa macam-macam. Ya, bisa aja perang, bisa aja pandemi, bisa aja tarif dagang, bisa black swan event, itu kejadian yang tidak terduga. Artinya ya gue nggak tahu yang mana bakal terjadi, tapi yang jelas peluang besar ini ada di depan mata kita. Dan kita harus memanfaatkan dengan investasi itu supaya duit kita nggak tergerus, nggak kena inflasi. Kesimpulannya, kalau pasar saham turun lebih jauh, gue siap. Karena jangka panjang saham selalu naik, terutama saham Amerika. Sekarang lo punya dua pilihan, diem aja nih dan nontonin peluang lewat begitu aja, harga Ferrari 100 juta tapi nggak lo beli. Atau mulai investasi walaupun cuma dengan Rp16.000 buat bangun masa depan yang lebih aman. Itu aja buat hari ini. So, ya kalau lo mau tahu tentang ETF seperti apa, lo klik di sini. Dan kalau lo mau tahu tentang kenapa ini adalah kesempatan dan kenapa pemula itu cocok investasi di waktu-waktu seperti ini, lo bisa klik video yang satu ini. Sampai ketemu lagi. Ciao.